Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Adapun tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum, dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, hukum mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Lantas, bagaimana penegakan hukum di Indonesia? Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan, pemerintahan, dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Namun, jika diamati, penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamia antara aspek hukum dalam harapan atau dasolen dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan dasein. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas. Permasalahan dalam penegakan hukum. Yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur. Yang kedua, potensi konflik dan kekerasan sosial. Yang ketiga, maraknya kasus ketidakadilan sosial. Yang keempat, hukum yang tampul ke atas dan tajam ke bawah. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak. Adapun faktor yang menghambat penegakan hukum. Yang pertama, lemahnya substansi perundang-undangan. Yang kedua, aparat penegak hukum yang tidak profesional dan defisit etika moral. Yang ketiga, sistem dan prinsip keadilan yang belum terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, masih rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia dilandasi oleh setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menurut pasal 28D ayat 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 4. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepastian hukum. Diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, kemanfaatan hukum, yaitu asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Yang ketiga, keadilan hukum, yaitu keadilan yang pada asalnya tidak berbeda. Tetapi bila mana telah dijadikan landasan, ia menjadi berlainan. Pembangunan hendak susah dicapai, lebih rentan terkena konflik, sulit untuk maju dan berkembang. Negara tidak memiliki pedoman atau pandangan hidup.
Negara tidak memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan bernegara. Itulah yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki hukum. Lembaga-lembaga di Indonesia. Lembaga penegak hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Lembaga penegak hukum di Indonesia antara lain Kepolisian NKRI, Kejaksaan RI, Kehakiman, Penasehat Hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga Peradilan. Lembaga peradilan atau yang biasa dikenal dengan lembaga bentukan negara yang merupakan bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan dan kehakiman. Lembaga peradilan di Indonesia antara lain yang pertama, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan negara, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan konstitusi. Dengan demikian berakhirlah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan maaf jika masih banyak kesalahan.